Sampah merupakan fenomena yang sering kita jumpai di sekitar kita. Sampah yang kita buang akan terus menumpuk setiap harinya. Di Indonesia, setiap tahunnya menghasilkan 64 juta ton sampah. Lalu, kemanakah sampah-sampah itu akan berakhir? Sampah rumah tangga yang kita buang akan dibawa ke TPS terdekat. Di sana, sampah akan ditampung dan dipilah sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, sampah akan diangkut menggunakan truk sampah dan dibawa ke tempat pembuangan akhir yang terletak di TPA Suwung Serangan. Sampah yang terdapat di TPA tersebut semakin lama akan menumpuk. Hal itu menyebabkan polusi udara bagi lingkungan sekitar dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Situasi kondisi pandemi yang sudah ya, sampah ada menurun. Berarti sampah-sampah karena orang-orang pendatang pun banyak yang bila yang sampah yang normal sekali sebelum pandemi karena pos-pos itu banyak. Itu penurunannya sekarang karena pandemi. Kita di sini selama pandemi masih bisa normal kita. Macet yang nah, sebelum pandemi itu kan memang rumah-rumah kos itu kan penuh, itu yang sampah kita juga. Sampah yang ada di wilayah sedangkan depo ini kan depo transit untuk sementara. Dari kampung ditampung sini sementara, nanti suruh diangkut oleh warga PLK yang hijau dibawa ke TPA Serangan. Tetap jabat ini depo transit dari desa ke sini, dari sini ke TPA pusat. Untuk di lokasi Sidakado selama saya sudah di lapangan sekitar lapangan, sudah ada sedikit perubahan karena pas baru saya sudah sekali untuk mengawasi siang malam orang-orang yang membuang sampah tidak bertanggung jawab. Dia bawa ke pasar, ke tempatnya kan. Sudah banyak saya dapat tangkap orang itu. Nah di sini selama saya sekitar 4 bulan di sini ada perubahan. Ada yang pengurangan yang membuang sampah. Di sini karena saya di Sidakado ini orang yang membuang sampah di sini dia punya kartu pembayaran tiap bulan. Tanpa kartu kita larang di sini, walaupun sedikit kita larang. Itu sistem kita di negara swakelola. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, di Indonesia mengalami peningkatan sampah plastik. Hal ini disebabkan karena saat ini sekitar 96% paket belanja online dibungkus dengan plastik. Tentu, hal ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Menurut riset pula, mengenai polusi sampah plastik, pada tahun 2030, kemungkinan sampah plastik yang akan tersebar sebanyak 20 juta ton. Hal tersebut tentu akan membuat lingkungan semakin terancam. Dengan adanya prediksi tersebut, harusnya kita sebagai manusia sadar untuk melakukan perubahan. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tas belanja pribadi, menggunakan tumbler yang dapat digunakan secara berulang, lalu mendukung penjual dan produk yang tidak menggunakan plastik, dan memilah sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan adanya niat dari diri sendiri, tentu akan membantu dunia dalam melakukan perubahan yang lebih baik. Tahukah kamu bahwa sampah plastik bisa menghasilkan uang? Hal ini sudah diterapkan oleh bank sampah yang bisa kita jumpai di daerah sekitar. Kita dapat membawa sampah kering yang sudah dipilah ke bank sampah. Nantinya, sampah tersebut akan didaur ulang dan kita sebagai nasabah bank tentunya akan mendapatkan keuntungan. Kami menemukan sebuah aplikasi yang dibuat dalam upaya mengurangi sampah plastik yang bernama Octopus. Melalui aplikasi ini, kita dapat menukarkan sampah plastik yang kita kumpulkan. Caranya adalah dengan memanggil pelestari ke rumah, masukkan jumlah botol yang akan kita tukar yang sudah disesuaikan dengan kategori. Di sini kita juga bisa melihat beberapa contoh botol yang dapat kita tukarkan melalui aplikasi ini. Kemudian panggil pelestari. Hanya dengan 10 botol, kita sudah bisa memanggil pelestari untuk menukarkan botol tersebut tanpa harus menunggu hingga menumpuk. Setelah itu, kita akan mendapatkan poin berupa BTDM yang dapat kita tukar dengan voucher makanan ataupun ditukar dengan uang rupiah. Hal menarik juga kami temukan saat kami berada di TPS Sidakado. Sampah organik diolah dan dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Melalui video ini, kami mengajak kalian semua untuk lebih menyadari akan pentingnya penanganan sampah.
Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga kelestarian lingkungan untuk kesehatan kita bersama?